Nih. Apa itu? Uang. Uang. Dia, kamu kenapa? Pinjam buku catatan dong. Gak boleh. Kemarin kau pinjam bukuku, tapi lupa dikembalikan. Jadi aku dihukum bu guru tahu kalau tidak mengerjakan tugas. Kali ini cuma bentar kok. Kalau aku nggak boleh bawa pulang, aku kerjain di sini aja. Pelit banget sih.
Anak-anak, waktunya tinggal 45 menit lagi. Budi. Budi, kembalikan bukuku. Ambil sendiri. Budi. Sini dong, ambil. Aduh Budi, kamu nakal banget Awas sih. ya Budi, kalau kamu nakal lagi aku nggak mau jadi teman Budi, kamu. kamu lagi. Aku laporin ya. Budi, kamu tuh ya nggak bisa diomongin. Dasar nakal. Budi, kamu lagi yang buat masalah. Pokoknya ibu nggak mau dengar lagi ya ada masalah tentang kamu dari anak-anak lain. Budi. Sakit tahu? Kenapa kamu nggak laporin aku aja kayak teman-teman yang lain? Aku bukan pengadu ya. Lagi pula Bu Guru sudah punya banyak pekerjaan. Kasihan kalau tambah aduan kecil anak nakal seperti kamu. Alah, sok baik. Bilang aja pengen disengin sama teman-teman dan sayang guru. Makasih Ayu. Ayo cepat kerjakan, masih banyak waktu nih. Setiap orang memerlukan orang lain. Hidup rukun, saling menolong, dan tengah rasa merupakan cermin kebahagiaan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Adis Laksmita Dewinta, Farah Amalia Salsabila, Fatimah Azahra, dan Kinan Al-Hanif akan mempresentasikan tentang studi kasus tentang pendidikan karakter. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan karakter, alur cerita film pendek Budi, tanggapan dan pesan moral film pendek, dan hubungan antara pendidikan karakter dengan film. Pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik, diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Pendidikan karakter ini bertujuan untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Ada seorang murid bernama Budi. Ketika di hari dia ujian matematika, dia mengalami kesulitan yakni lupa membawa alat tulis. Dan tentunya, dia membutuhkan pertolongan temannya dengan cara meminjam alat tulis untuk ujian. Namun,
ketika ia menoleh ke arah seorang gadis yang mana tujuannya untuk meminjam alat tulis. Akan tetapi, dia mengingat kalau dia pernah membuat jahil hingga si gadis tersebut merasa sungkan untuk meminjamkannya. Untuk kedua kalinya, Budi menoleh ke gadis yang bernama Widya dengan tujuan yang sama, yakni untuk meminjam alat tulis untuk ujian. Namun, Budi mengingat kejadian di mana ia merobek buku Widya ketika ia memaksa untuk melihat tugas sehingga membuat Widya menangis dan kesal. Waktu terus berjalan dan Budi pun masih bingung siapa yang akan meminjamkan alat tulis untuknya. Penyebab dia melupakan alat tulisnya ketika Budi terlambat bangun sehingga buru-buru menuju sekolah. Dari situlah Budi mengingat bahwa dirinya sangat menjengkelkan ke semua temannya, sehingga teman-temannya tersebut tidak mau berteman lagi dengan Budi, serta guru pun sudah mulai pusing dengan ulahnya. Ketika waktu ujian hanya tinggal 4 menit lagi, seorang gadis berponi yang duduk di belakang bangku Budi memanggil untuk meminjamkan sebuah pensil dan menyuruhnya untuk melanjutkan ujian karena waktunya masih banyak. Namun, Budi terheran-heran dengan sikap dan respon gadis tersebut ketika diusil oleh dirinya, seakan-akan dia sangat sabar dan tabah menghadapi hal tersebut. Namun demikian, Budi menjadi diri yang lebih baik lagi dan memperbaiki hubungan kepada teman-temannya untuk menciptakan hidup yang rukun sebagai seorang pelajar. Tanggapan untuk film Budi, Pendidikan Budi Pekerti. Film Budi, Pendidikan Budi Pekerti dikemas secara sederhana, tetapi mengandung makna yang mendalam. Film ini juga mengangkat tema pendidikan, sehingga dapat dijadikan pembelajaran untuk siswa. Tindakan tokoh lebih banyak ditunjukkan pada film ini dibanding dengan perkataannya. Dapat dilihat pada tokoh utama, yaitu Budi, lebih banyak ditunjukkan perbuatannya dan mimik wajahnya daripada dialog antar tokoh ya pada film ini. Terus dalam film ini tuh terdapat pesan moral, terdapat 2 pesan moral. Pesan moral yang pertama yaitu perbuatan yang kita lakukan akan berbalas. Kita ambil contoh deh dari siswa SD tadi, yaitu tokoh utama si Budi. Dia tuh sering menjahili teman-temannya, sehingga teman-temannya pun kesal dengannya. Ketika dia membutuhkan bantuan, teman-temannya pun tidak peduli. Mungkin istilah yang menggambarkan untuk film ini yaitu karma pasti berlaku. Pesan moral yang kedua yaitu perbuatan tercela tidak harus dibalas dengan perbuatan tercela pula. Kali ini kita mengambil contoh dari teman perempuan yang duduknya di belakangnya si tokoh utama. Meskipun dia sering dijahili sampai kesal dengan tokoh utama, dia tidak mempedulikan itu dan tetap membantu si tokoh utama yang akhirnya membuat tokoh utama pun menyadari perilaku buruknya. Hubungan dengan pendidikan karakter. Yang pertama, agak tanggung jawab. Berani bertanggung jawab dengan perbuatan yang telah diperbuat. Peduli terhadap siapapun dan menghargai orang lain agar orang lain dapat menghargai kita. Dan berbuat baik terhadap siapapun agar orang lain senang terhadap kita. Kemudian disiplin terhadap waktu agar kita bisa mempersiapkan sesuatu yang kita butuhkan. Selanjutnya ada jujur, meminta maaf atas kesalahan yang pernah kita buat, dan 3 untuk mengulanginya kembali. Terakhir mandiri, belajar dengan rajin dan tekun agar bisa mencapai yang kita cita-citakan. Pendidikan karakter sangat penting saat ini karena untuk pembentukan dan pengembangan potensi agar mampu mengembangkan potensi dalam dirinya untuk berpikir baik, berhati nurani baik, dan berbudi luhur. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.